Selamat pagi para siswa. Kita akan membahas latihan soal PAT yang kemarin sudah saya berikan ya. Ada 6 nomor. Apakah kalian sudah mencobanya? Jika kalian belum mencobanya, kalian bisa coba untuk mengerjakan terlebih dahulu. Setelah kalian mengerjakan, baru kalian bisa menyimak pembahasan latihan soal ini. Ya, langsung saja kita mulai dari nomor 1 ya. Sebuah benda dengan massa 10 kg diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan sebesar alfa dengan tan alfa sama dengan 3/4. Jika mu k 0,2 dan mu s 0,4 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanyakan A. Bagaimana keadaan benda, bergerak atau tidak? Kalian buktikan dengan perhitungan. Yang kedua, berapa jarak yang ditempuh benda itu selama 2 sekon seandainya benda itu bergerak ya. Nah, untuk mengerjakan soal mekanika seperti ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram gaya ya. Kita gambar dulu diagram gayanya. Ya, benda di atas bidang miring dengan kemiringan alfa. Maka dalam hal ini ada gaya apa saja? Ada gaya berat mengarah ke pusat bumi. Ada gaya normal tegak lurus dengan permukaan bidang. Kemudian karena bidangnya kasar, berarti ada gaya geser melawan arah gerak ya. Gaya geser saya tulis dengan F kecil ya. Nah, setelah menggambar diagram gaya, kalian bisa melengkapi sumbu X, sumbu Y, dan gaya-gaya yang perlu diproyeksikan ya. Sumbu X yaitu sumbu yang sejajar dengan arah gerak benda. Sumbu Y itu tempat di mana gaya normal berada. Sehingga kita bisa melihat gaya yang perlu diproyeksikan adalah yang tidak berada di sumbu X maupun di sumbu Y, yaitu gaya berat ya. Kita proyeksikan sehingga kita bisa melihat bahwa di sumbu X proyeksi W adalah Wx, di sumbu Y proyeksi W adalah Wy ya. Nah, setelah diproyeksikan, lalu kita jawab pertanyaan yang A. Bagaimana keadaan benda, bergerak atau tidak? Untuk melihat bagaimana keadaan benda, kita lihat yang di sumbu X ini ada gaya apa dengan siapa? Kalau benda bergerak, yang menyebabkan bergerak siapa? Kan kita bisa lihat, kalau benda itu bergerak, berarti yang menyebabkan bergerak adalah Wx yang menarik ke bawah arah geraknya. Tetapi Wx ini ada yang menghambat. Yang menghambat adalah gaya geser yang menghambat. Sehingga kita harus bandingkan lebih besar mana sih antara Wx dengan gaya gesekan statis maksimum. Ingat, gaya gesekan statis maksimum itu adalah gaya gesekan yang terjadi pada saat benda itu diam. Nilainya akan terus bertambah sampai batas maksimumnya. Artinya jika benda ditarik oleh gaya yang bisa melewati batas maksimum atau Fs maksimum, maka benda itu diperbolehkan bergerak. Dan setelah benda itu bergerak, gaya geseknya berubah menjadi gaya gesekan kinetik ya. Kita lihat, berarti kita bandingkan antara Wx dengan Fs maksimum. Nilainya Wx adalah di sini berarti W sin alfa ya.
W sin alfa. Karena kalau sini alfa, sini juga alfa, ya. Yang dapat sudut cos, yang tidak dapat sudut sin. Fs berarti us dikali m. W adalah m kali g sin alfa. Us dikali n-nya adalah WY, ya, WY. Dimana WY-nya nanti adalah mg cos theta. Mg sin alfa ini us mg cos alfa, ya. Nah, sekarang kita bandingkan besarnya. Kita butuh nilai sin alfa dan cos alfa. Di sana nilai dari sin alfa kita bisa lihat di soal diketahui nilai tan alfa adalah 3/4. Tan adalah perbandingan depan dibagi samping. Depannya sudut berarti perbandingannya 3, sampingnya 4, berarti miringnya 5. Sedangkan kalau sin adalah perbandingan depan dibagi miring, 3/5. Kalau cos adalah perbandingan samping dibagi miring, sehingga 4/5. Sin alfanya 3/5, cos alfanya 4/5. Kita hitung, masanya adalah 10 kali 10 kali 3/5. Mu S-nya nilainya 0,4, masanya 10 kali 4/5, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 60. Wx nya, Fs max nya adalah 32. Sehingga kita bisa lihat kalau nilai dari Wx itu lebih besar daripada nilai dari Fs maksimum, sehingga Wx bisa membuat benda bergerak, ya. Bergerak. Dan karena benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, ya. Jadi gaya gesek kinetik. Nah, yang B kita hitung berapa jaraknya yang ditempuh selama 2 detik. Karena benda itu bergerak karena gaya, berarti benda ini bergerak dengan percepatan tertentu, bergerak secara GLBB. Artinya kita akan hitung percepatannya dulu, ya. Hitung percepatannya. Percepatannya bisa kita hitung dengan A sama dengan, bagian B, ya, A sama dengan sigma Fx dibagi M. A sama dengan sigma Fx nya adalah Wx dikurangi Fk, ya. Wx dikurangi Fk dibagi M. Wx nya ini kita sudah hitung 60. Fk nya adalah mu k dikali dengan N dibagi masanya 10, ya. Sehingga 60 dikurangi mu k nya adalah 0,2, N nya ini tadi nilai N, ya, nilai N G cos theta, berarti nilainya adalah 80 dibagi 10, sehingga kita peroleh percepatannya adalah 4,4 meter per sekon kuadrat. Kemudian bagaimana untuk menghitung jaraknya? Karena bergerak secara GLBB, berarti kita gunakan rumus GLBB. S sama dengan V0 kali T
plus setengah AT kuadrat. Di sana dikatakan kalau benda itu diletakkan, berarti kecepatan awalnya 0 ya. Sehingga 0 plus setengah, A-nya 4,4, T-nya 2 kuadrat waktunya. Sehingga kalau kita hitung akan ketemu 8,8 meter perpindahan bendanya. Baik, kita akan melanjutkan ke nomor 2 ya. Nomor 2, dari gambar berikut, balok A mempunyai massa 2 kg dan balok B 1 kg. Balok B mula-mula diam dan kemudian bergerak ke bawah sehingga menyentuh lantai. Bila G 10 meter per sekon kuadrat, hitung tegangan tali T. Dalam hal ini tidak diketahui apakah lantai itu kasar atau licin, sehingga kita bisa menganggapnya licin ya. Dan ditanyakan tegangan tali. Sama, kita gambar dulu diagram gayanya. Berarti ada beratnya ya, beratnya A, WA, ada WB, kemudian ada gaya normal PA, NA, dan ada tegangan tali yang menarik benda A dan benda B. Katrolnya licin ya. Nah, lantainya juga licin. Kita akan mencari dulu percepatannya ya. Percepatan sigma Fx dibagi massa totalnya ya. Sigma Fx-nya kita lihat sumbu X-nya mana? Sumbu X-nya adalah sejajar dengan arah gerak benda. Bendanya ada 2 dan mereka bergerak mengikuti arah tali, sehingga sumbu X-nya berbentuk seperti tali siku-siku ini ya. Sumbu X-nya. Sumbu Y-nya ada di benda A. Kita hanya menggunakan yang sumbu X karena lantainya licin ya. Berarti di sumbu X ada T, T dan WB. Arah geraknya seperti ini. Gaya yang searah dengan arah gerak benda atau sistem tandanya plus. Yang melawan arah gerak sistem, gaya itu tandanya min. Berarti yang ini plus, T-nya, ini min, ini plus ya. Sehingga T dikurangi T ditambah WB dibagi MA plus MB. T-nya habis. Sehingga percepatannya adalah WB 1 kali 10 ya, M kali G dibagi 1 tambah 2 sehingga ketemu 10/3, 3,3 meter per sekon kuadrat. Itu adalah nilai dari percepatannya ya. Untuk mencari tegangan tali di B, kita bisa memotong sistemnya ya. Kita potong sistem baik yang B maupun yang A bisa. Misalnya saya contohkan yang B. Berarti kita hanya melihat benda B saja dengan arah gerak ke bawah. Sehingga ketika mencari T, kita hanya gunakan sigma F di B ya, sigma F yang di B dibagi massa B. Percepatannya adalah 3,3. Sigma Fx-nya berarti WB dikurangi T, kurangi T per MB. MB-nya adalah 10 ya. MB-nya 1. Sehingga kalau kita hitung T sama dengan berarti W
WB dikurangi 3,3 atau WB dikurangi A ya. Sehingga T sama dengan WB nya 10 dikurangi 3,3. Maka hasilnya adalah 6,7 ton. Nilai T ini akan sama ya, baik dicari di benda A maupun di benda B, nilainya harus sama. Sekian. Ya, berikutnya nomor 3. Sebuah benda bermassa 5 kg sedang bergerak dalam suatu garis lurus mendatar dengan kelajuan awal 4 meter per sekon. Sebuah gaya 20 Newton dikerjakan pada benda searah dengan arah gerak benda dan dilepaskan setelah benda menempuh jarak 2,5 meter. Berapa kecepatan benda pada saat gaya itu dilepaskan? Kita bisa menggambarkan seperti ini ya. Jadi untuk nomor 3 ada benda yang awalnya kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Kemudian ketika benda ini bergerak dengan kecepatan itu, benda ini didorong lagi, diberi dorongan F, sehingga dia bergerak makin cepat ya. Gaya yang mendorong F ini mendorong selama benda itu menempuh jarak 2,5 meter. Jadi setelah menempuh 2,5 meter, gaya itu dilepaskan, maka kecepatannya pasti akan bertambah ya. Jadi berapa? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kecepatan dari benda ini bertambah karena ada dorongan dari si gaya, atau ada kerja dari gaya, ada usaha dari gaya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa perubahan energi kinetik benda itu muncul karena usaha dari gaya F. Sehingga kita bisa samakan atau kita gunakan teorema usaha energi, W sama dengan delta EK. W nya F kali S, delta EK setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Delta EK nya berarti EK2 kurangi EK1 ya. F nya sebesar 20 Newton, S nya 2,5 meter, setengah kali massanya 5 kali V2 dicari, dan V1 nya adalah 4 kuadrat. Ini 2,5 ya. Sehingga V2 kuadrat sama dengan 20 ditambah 16 ya. Sehingga V2 sama dengan akar dari 36, 6 meter per sekon. Jadi karena dorongan gaya F, benda ini kecepatannya bertambah dari 4 menjadi 6. Artinya energi kinetiknya pun juga berubah. Nah, kita lanjutkan nomor 4 ya. Nomor 4, sebuah bola yang massanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensial. Tentukan tinggi titik B jika diukur dari tanah ya. Jadi itu ada benda yang jatuh, ini titik A, ini titik B, dan ketinggiannya titik A adalah 90 meter. Ketinggiannya titik B ditanyakan ya.
Kemudian di sana diketahui masanya benda adalah 2 kg dan benda jatuh bebas. Berarti awalnya tidak memiliki kecepatan awal atau VA-nya adalah 0 ya. VA-nya 0. Tapi di sini VB ada ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini adalah sistem dengan energi konservatif. Karena di sini hanya bekerja gaya gravitasi dan gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya, sehingga energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Kita definisikan di A, energi mekanik di A itu ada siapa saja. Karena VA-nya 0, berarti energi kinetiknya tidak ada. Berarti di A cuma ada EP ya, EPA. Di B dia punya ketinggian dan punya kecepatan. Berarti ada EK dan EP. EMB adalah EKB ditambah EPB. Dan di soal disebutkan bahwa ketika di titik B energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensial. Berarti ketika di titik B EK-nya ini adalah 2 EP ditambah EP seperti ini ya. Sehingga EMB adalah 3 EPB. Nah, kemudian kita masukkan karena EMA sama dengan EMB, berarti EPA sama dengan 3 EPB ya. Berarti EPA sama dengan 3 EPB. EPA adalah M kali G kali HA sama dengan 3 M kali G kali HB. Dan G-nya sama, correct. Sehingga HB adalah 1/3 dari HA, 1/3 dari 90, 30 meter ya. Berikutnya nomor 5. Nomor 5, 2 bola kecil bermasa 4 kg dan M besar kilogram diletakkan terpisah sejauh 80 cm. Jika gaya gravitasi adalah 0 di suatu titik pada garis hubung antara kedua bola dan berada 20 cm dari bola yang 4 kg, hitung nilai M ya. Jadi kita gambarkan dulu kondisinya ya. Ada 2 bola, anggap aja bola A dan bola B. Masanya masing-masing 4 kg dan M besar. Terpisah sejauh 80 cm. Di suatu titik gaya gravitasinya 0. Titik itu terletak di antara kedua bola dan berada pada jarak 20 cm dari bola yang A. Nah, jadi anggap baca misalnya titik itu, kalau ini tengahnya di sini, berarti titiknya di sini ya. Anggap aja nama titiknya adalah titik C ya. Dan di sana sigma F di C itu sama dengan 0. Kok bisa sigma F di C sama dengan 0? Padahal titik C ini berada di sekitar benda, di sekitar massa. Dan kita tahu kalau di sekitar sebuah massa pasti ada yang namanya gravitasi, karena massa menghasilkan tarikan gravitasi. Artinya titik C ini pasti ditarik oleh massa A dengan gaya FA,
dan ditarik oleh massa B dengan gaya FB. Jadi kalau ada massa pasti ada tarikan. Tapi kenapa bisa 0? Kalau bisa 0 berarti besarnya tarikan antara A dan B itu besarnya sama. Besarnya sama, sehingga kalau dijumlah FA dikurangi FB hasilnya 0 ya. Nah, sehingga kita bisa sama dengan kan karena besarnya sama ya. Sehingga FA sama dengan FB. FA adalah daya tarik menarik antara A dan titik C. FB adalah daya tarik menarik antara MB dan titik C. Sehingga kita tulis G kali MA kali MC dibagi R AC kuadrat. G kali MB kali MC dibagi R BC kuadrat. G nya sama, coret. MC nya sama, coret. Sehingga perbandingannya hanya MA per RAC kuadrat sama dengan MB per RBC kuadrat. MA nya adalah 4. RAC nya tadi diketahui jarak titiknya itu adalah 20 cm dari titik A ya, dari massa yang 4 kilo. Berarti jaraknya ini jaraknya dia ke titik C adalah 20 cm sampai sini ya. Sehingga sisanya jaraknya titik B ke titik C adalah 80 kurangi 20 60 cm. Jadi ini 20 cm. Tidak saya rubah ke meter karena ini perbandingan ya, jadi tidak masalah. Kalau bukan perbandingan harus kamu ubah ke SI ya. MB nya M besar, RBC nya 60 kuadrat. Supaya mudah untuk menghilangkan kuadratnya, kita bisa akar kedua ruas ya. Akar, sehingga hasilnya 2 per 20 sama dengan akar M, akar M besar ya, akar M besar dibagi 60. Bisa dicoret 1, 3, sehingga akar M besar sama dengan 6. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, sehingga M besar sama dengan 36 kg. Berikutnya nomor 6. Planet Jupiter memiliki jarak orbit ke matahari yang diperkirakan sama dengan 4 kali jarak orbit bumi ke matahari. Jadi Jupiter 4 kali lebih jauh daripada bumi terhadap matahari. Hitung periode Jupiter tersebut mengelilingi matahari. Kita diminta untuk menghitung periode orbit Jupiter mengelilingi matahari dalam satuan tahun ya. Jadi di sana diketahui kalau periode jari-jari orbit dari Jupiter adalah 4 kali jari-jari orbit bumi. Dan kita tahu kalau periode orbit bumi adalah dalam tahun 1 tahun ya. Kita gunakan hukum Kepler 3 ya, sehingga RJ dibagi kita mencari periodenya Jupiter ya. TJ sama dengan berarti TJ dibagi TB sama dengan RJ dibagi RB. Periodenya dipangkat 2, jari-jarinya dipangkat 3. Periodenya orbit Jupiter kita cari, TJ dibagi 1 tahun sama dengan RJ
adalah 4 kali RB, berarti 4, RB nya 1, nah, 3. Ini bawahnya 1 ya. Nah, untuk menghitungnya supaya mudah, kita bisa akar kedua ruas. Akar sehingga kuadratnya hilang. PJ sama dengan pangkat 3 di akar. Pangkat 3 itu adalah 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 1 di akar. Seperti ini ya. Pangkat 3 semuanya di akar. Sehingga PJ menjadi 4 dikali 2, 8 tahun periode orbit dari Jupiter.